warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Farizi Arisandi pada liputan malam hari ini. Pada malam ini, kita akan mendengarkan dua kisah inspiratif dari dua orang mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa yang berkuliah sembari bekerja. Yang kedua, tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, mahasiswa ini juga terpilih sebagai duta baca. Kita akan mendengarkan cerita inspirasi dari dua orang mahasiswa tersebut. Baik, sekarang telah bersama saya seorang mahasiswa yang berkuliah sembari bekerja. Selamat malam, Mas. Ya, Dengan Mas siapa? bisa dipanggil Agus. Baik, apa yang membuat Mas memutuskan untuk bekerja sembari kuliah? Sebenarnya itu adalah keputusan yang sulit ya, karena pastinya orang yang kuliah itu pastinya ingin hanya berkuliah, tidak mau mungkin bekerja. Tapi di sini posisi karena saya memikirkan jika saya hanya fokus pada kuliah dan menghamburkan uang, apalagi dengan latar belakang saya bukan orang yang mampu atau berlebih lah gitu. Jadi saya memutuskan untuk berkuliah sambil bekerja, karena hitung-hitung menambah uang jajan saya sendiri. Baik, apa yang memotivasi Anda untuk hal itu? Motivasinya itu sebenarnya simpel sih. Saya pernah baca-baca lah. Itu dari yang pernah saya baca dulu itu yang membuat hidup saya merasa lebih bersemangat atau berubah lah. Intinya dari kata-kata itu adalah laki-laki itu adalah bekerja seumur hidupnya. Apa saja tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjalani peran sebagai pelajar dan juga pekerja? Tantangan yang saya hadapi yang jelas itu mengatur waktu saat kita berkuliah dan saat kita bekerja. Terlebih lagi terkadang itu sering terjadi di saat kita bekerja itu tiba-tiba ada tugas dari dosen kita dikirim, dimintanya untuk dikerjakan hari itu, dikumpulkan hari itu. Posisi kita sedang bekerja, yang nggak mau kita harus berhenti bekerja karena kuliah itu yang diutamakan. Jadi itu yang tantangan bagi saya. Apakah ada dukungan dari teman-teman atau keluarga? Kalau dukungan sih jelas ya, karena jarang ada anak yang mau berkuliah sambil bekerja seperti saya lah. Bukan menyombongkan diri, tapi memang itu faktanya. Jadi ya mereka bangga lah karena aku ini mau berusaha, mau menambah uang jajan sendiri, tidak ketergantungan terhadap orang lain. Baik, apakah ada pesan inspirasi untuk pemirsa yang mendengarkan di rumah? Kalau pesan sih tidak banyak ya. Kalau menurut saya, kita itu boleh sih malas-malasan, tapi ada waktunya. Kita boleh mengeluh atau itu, tapi ada waktunya. Tapi jangan terpaku pada hal yang itu, terus kita sedih terus atau mengeluh terus. Karena yang nggak bakalan maju, kita nih harus ada perubahan. Jadi ya tetap semangat aja lah. Baik, terima kasih. Ya. Baik, sekarang telah berada di samping saya seorang mahasiswa yang terpilih sebagai duta baca. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Kak. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Desi Lestari. Baik, saya sedikit berbincang-bincang kepada Mbak, nggak apa-apa? Boleh. Kalau boleh tahu, apa yang memotivasi Mbak untuk mengikuti seleksi menjadi duta baca? Yang pertama saya sangat tertarik ya, karena saya adalah orang yang hobi membaca buku. Jadi pada saat ada informasi sedang mau diadakannya lomba duta baca, saya langsung mendaftar. Bagaimana proses seleksi yang Anda lalui dan apa tantangannya? Pada saat duta baca itu ada tes wawancara, tes tertulis, resensi buku. Itu tantangan yang paling berat bagi saya pada saat resensi buku dan presentasi di depan juri. Itu membuat saya sangat gugup sekali. Bagaimana perasaan Anda setelah terpilih sebagai duta baca? Rasanya sangat senang ya, yang pasti ada rasa bangga, rasa senang, ada juga rasa sedih. Karena pada saat itu ada teman-teman yang juga mengharapkan juara 3, tapi mereka tidak mendapatkan itu, dan saya juga merasa sedih kenapa juara 3 cuma ada 1. Menurut Anda,
Apa peran utama seorang tugas duta baca? Ya tentunya kita di Duta Baca ini menginspirasi banyak orang betapa pentingnya membaca buku karena membaca buku adalah jendela dunia. Baik, mungkin ada pesan inspiratif yang Mbak bisa sampaikan kepada pemirsa? Boleh. Hai semua, jangan lupa membaca buku ya, karena buku adalah jendela ilmu dan itu akan membantu kalian untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, itulah tadi cerita inspiratif yang dibawakan oleh dua orang mahasiswa yang tidak hanya berprestasi, namun juga dapat membawa semangat dan tekad bagi masyarakat dan hal-hal positif yang bisa diambil oleh mahasiswa sebagai kisah inspirasi agar bisa terus bergerak maju. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.